Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi akan membahas sedikit tentang i'lal dan ibdal dari buku Tatbik As-Sorfi, ya, pengarang oleh Ustadz Dr. Abdul Rajih rahimahullah. Oke, singkatnya i'lal dan ibdal, ya, kita rangkum di sini. Taghyir fi harfil illah taghyiran muayyanan, perubahan pada huruf illah, perubahan yang ditentukan. Itu huruf illah ada alif, waw, ya. Dengan perubahan dibalik kolbi au bitaskin dengan disukunkan atau bil hasfi atau dengan dihapus. Ibdal secara maknanya adalah wad'u harfi makanan harfin akhar, meletakkan suatu huruf pada huruf yang lain, duna istirati an yakuna harfi illah, tanpa ada syarat dia harus huruf illah alif waw ya, jadi bisa huruf-huruf yang lainnya. Oke, i'lal mu'zamuha al-qiyas. Jadi i'lal itu kebanyakannya itu model kias, di kias gitu ya. Dan ibdal mu'zamuha as-sama'. Jadi kalau ibdal itu banyaknya kita dapati sama'i dengan menghafal mufradat ataupun mendengar dari perkataan bahasa Arab. Oke, kita masuk ke bagian pertama, qalbul waw ya hamzah. Sudah kita ringkas, qalbul waw ya hamzatan. Silo ya. Yang pertama itu ba'da alif zaidah. Dia terletak setelah alif tambahan. Contohnya seperti ini, ya, samaun. Ini hasilnya. Sebelumnya itu samaun. Jadi merubah waw dan ya menjadi hamzah. Nah, ini dia alif zaidah. Jadi ketika waw dan ya ini terletak setelah alif zaidah, maka dia dirubah menjadi hamzah. Samaun aslinya maka dirubah menjadi samaun. Binayun aslinya maka jadi binaun. Oke. Ada pengecualian seperti kalimat halawah. Ini ada alif zaidah, ada alifnya di sini. Alif zaidah, kemudian ada waw juga, huruf illah. Di antara huruf illah tadi ada alif dan waw dan ya. Kita bahas tadi alif, waw dan ya. Nah, dia kenapa tidak berubah tetap seperti ini? Karena taknisnya mulazimah. Ya, taknisnya itu lazimah, dia nggak dihilangkan. Kemudian dari kalimat qawala sama baya'a juga tidak termasuk dalam pembahasan ini, walaupun dia terletak setelah alif, ya. Oh, dan ya terletak setelah alif nih. Ini ada alif, juga ada alif, tapi tidak termasuk. Kenapa? Karena lam taqa'a fi akhir kalimat. Dia tidak terletak di akhir kalimat. Nah, ini bahasanya ya, di akhir kalimat. Oke. Akhir kalimat atau akhir kata, ya. Kalau bahasa Arab kalimat itu kata. Oke, kemudian pada waw selanjutnya adalah waw dan ya-nya. Waw dan ya-nya itu ain pada fiil dalam wazan fa'il dengan syarat fiilnya itu fiil ajwaf. Contohnya, ya, fiil ajwaf itulah fiil yang di tengahnya berhuruf illah, qala. Ketika kita ubah menjadi fa'il, sebenarnya bentuknya adalah qawilun. Qawilun, ya. Cuman karena tadi kaedahnya dia adalah qalbul waw wal ya hamzah, membalikkan waw dan ya menjadi hamzah, maka yang tepatnya adalah qailun. Begitu juga dengan ba'a, aslinya bayi'un, maka diubah menjadi ba'i'un. Ada pengecualian, yaitu di kalimat awiro. Dia tetap awirun, tidak diubah menjadi airun, tidak diubah menjadi hamzah. Kenapa? Karena dia tidak termasuk, karena dia merupakan huruf yang ghairu maklubah, yang tidak dibalik. Selanjutnya pembahasannya adalah pembagiannya adalah waw dan ya-nya setelah alif mafa'il. Nih, ini alifnya, ya. Alif mafa'il. Jadi nanti di sini huruf illah, ya. Setelah alif dari mafa'il dengan syarat waw dan ya-nya itu maddah panjang. Mad panjang, ya. Contohnya ini sohifah. Jama' aslinya itu adalah sohayif. Nih. Sohayif dia terletak dari alif mafa'il. Ini alif tadi yang kita bahas, alif di sini. Maka ya ini diubah menjadi hamzah, maka menjadi sohaif. Begitu juga dengan ajuz, awalnya ajawiz, maka diubah menjadi ajaiz. Juga torikoh,
diubah asalnya itu toroyik, maka diubah menjadi toroik. Dan begitu pula pada kalimat, nah ini pembahasannya di luar yang tadi ya. Sebenarnya kan kita perubahan waw dan ya menjadi hamzah, tapi ternyata juga dikiaskan pada alif. Kiladah awalnya seperti ini ya, kola it seperti ini alif dia, maka juga kolbu dibalikkan menjadi hamzah, maka menjadi kolaid. Selanjutnya pengecualian yaitu kalimat koswaroh tidak termasuk karena dia bukan dari huruf mat ya, ini bukan dari huruf mat, maka tetap menjadi kosawir, tidak diubah menjadi hamzah karena ini pengecualian ya, ia tidak termasuk dalam huruf mat. Kemudian kalimat ma'isyah, ma'isyah juga tidak termasuk karena ianya ya asli, tidak bisa dibalikkan menjadi hamzah, maka ini tetap ma'ayis bukan ma'ais. Selanjutnya waw dan ya setelah huruf illah, waw dan ya setelah huruf illah dengan syarat ada pembatas alif di antara keduanya. Kita langsung ke contohnya. Nayyif, ini kan jika kita jamakkan bentuk aslinya adalah nayayif. Ini ada pembatas di antara mereka berdua yaitu alif, seperti kaidah tadi ada alif pembatas di antara mereka berdua, maka menjadi nayaif. Nih ya yang ini dibalik menjadi hamzah. Begitu pula dengan awal, awalnya itu awawil sebenarnya karena kan ini waw, tasdid itu kan mengandung dua huruf awawil, maka juga diubah menjadi hamzah awail. Begitu juga dengan sayyid, sayyid ini sebenarnya pembahasannya lebih agak panjang karena ini sebenarnya berasal dari waw, maka hasilnya sayawid sebenarnya, dan waw ini juga diubah menjadi hamzah saya it. Dan pembahasan selanjutnya ketika dua waw di awal kalimat itu berkumpul dua huruf waw dengan syarat tidak diubah kepada huruf yang lain. Ada pemisalan dalam contohnya di buku adalah qaidah, jamaknya kan qawaid nih. Ada juga bentuk lain dari yaitu wasilah. Nah, jamak aslinya adalah wawasil. Nah, sama wazannya wawasil. Akan tetapi ini dia kaidahnya, apabila dua waw ini bertemu di awal, maka salah satunya itu kolbu waw hamzatan, diubah waw ini menjadi hamzah, jadinya awasil. Begitu pula ketika kita nasabkan ke nisbah ya, penyandaran nisbah kalimat royah atau royah, maka royah ini aslinya adalah royiyu, dua huruf yang sama tidak bisa ya, maka harus diubah menjadi kolbul hamzah ro iyu. Nah ya yang ini diubah menjadi hamzah, begitu kan roya royiyu, maka ya yang ini juga diubah menjadi hamzah, jadinya roiyu. Kita akan lanjut selanjutnya.